Shalom adik-adik, selamat pagi semuanya. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Senang sekali pada saat ini Kanita bisa menjumpai adik-adik dalam ibadah pagi. Nah adik-adik, siapa coba yang tadi pagi bangun tidur sudah berdoa? Untuk adik-adik yang sudah berdoa saat bangun tidur tadi, bagus sekali. Tetap rajin ya berdoanya. Dan untuk adik-adik yang tadi lupa berdoa saat bangun, tidak apa-apa. Tapi mulai sekarang, adik-adik harus usahakan ingat untuk selalu berdoa. Nah, sekarang kita akan memulai ibadah minggu kita. Sebelumnya, kita berdoa dulu ya. Mari adik-adik, kita lipat tangan, tutup mata, dan tunduk kepala. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi ini. Pada saat ini kami berkumpul untuk melaksanakan ibadah minggu pelayanan anak. Tolong berkati kami supaya kami dapat beribadah dengan sungguh-sungguh. Berkati Kanita juga yang akan membawakan cerita firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita baca Alkitab dulu ya adik-adik. Bacaan Alkitab kita hari ini diambil dari Keluaran pasal 7 ayat 7 sampai 13. Kanita akan bacakan, adik-adik yang sudah bisa baca boleh ikut membaca Alkitab di rumah masing-masing. Untuk adik-adik yang belum bisa membaca, ikut mendengarkan ya. Adapun Musa 80 tahun umurnya dan Harun 83 tahun ketika mereka berbicara kepada Firaun. Dan Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, apabila Firaun berkata kepada kamu, tunjukkanlah suatu mujizat, maka haruslah kau katakan kepada Harun, ambillah tongkatmu dan lemparkanlah itu di depan Firaun, maka tongkat itu akan menjadi ular. Musa dan Harun pergi menghadap Firaun. Lalu mereka berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Harun melemparkan tongkatnya di depan Firaun dan para pegawainya, maka tongkat itu menjadi ular. Kemudian Firaun pun memanggil orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir, dan mereka pun, ahli-ahli Mesir itu, membuat yang demikian juga dengan ilmu mantra mereka. Masing-masing mereka melemparkan tongkatnya, dan tongkat-tongkat itu menjadi ular. Tetapi tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka. Tetapi hati Firaun berkeras, sehingga tidak mau mendengarkan mereka keduanya, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Nah, adik-adik, saat ini kita mau mendengarkan cerita. Tapi sebelumnya kita main tebak gambar dulu ya. Coba adik-adik lihat. Ini gambar apa? Betul sekali. Itu adalah gambar tongkat. Adik-adik sudah pernah melihat tongkat kan? Kira-kira kalau tongkat itu digunakan untuk apa ya adik-adik? Oke. Sekarang kita tebak gambar yang kedua. Coba adik-adik lihat gambar ini. Hewan apa itu adik-adik? Betul, itu adalah ular. Coba, siapa di antara adik-adik yang sudah pernah melihat ular secara langsung? Gimana adik-adik perasaannya waktu melihat ular? Ada nggak yang takut melihat ular? Nah, karena kita sudah main tebak gambar, hari ini cerita kita akan berhubungan dengan tongkat dan juga dengan ular. Cerita ini tentang dua orang Israel yang bernama Bapak Musa dan Bapak Harun. Bapak Musa dan Bapak Harun ini adalah kakak beradik. Mereka adalah umat Israel yang tinggal di tanah Mesir. Suatu hari, Tuhan memerintahkan Bapak Musa dan juga Bapak Harun
untuk menghadap ke Firaun, Raja Mesir, untuk menyampaikan pesan dari Tuhan kepada Firaun. Apa kira-kira pesan dari Tuhan untuk Raja Firaun? Ternyata Tuhan menyampaikan pesan supaya Raja Firaun membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir. Tapi adik-adik, saat itu Raja Firaun tidak mau mendengarkan perintah Tuhan. Dia tetap tidak mau mendengarkan perintah Tuhan. Sehingga saat itu Tuhan memberkati Bapak Harun dan juga Bapak Musa sehingga mereka dapat melakukan mukjizat. Kira-kira apa yang dilakukan oleh Bapak Harun dan Bapak Musa? Ternyata Bapak Harun mengambil tongkatnya, kemudian melemparkannya sehingga tongkat itu jatuh ke lantai. Apa yang terjadi kemudian adik-adik? Tongkat itu berubah menjadi ular. Ular, sungguhan, hewan sungguhan, ular. Kalau Kak Nita ada di sana, pasti Kak Nita akan kaget sekali. Adik-adik bagaimana kalau tiba-tiba melihat tongkat yang berubah menjadi ular? Pasti adik-adik kaget juga kan? Nah, Raja Firaun bagaimana ya? Raja Firaun tidak kaget adik-adik. Dia juga tidak takut. Justru Raja Firaun memanggil ahli-ahli sihir yang ada di negeri Mesir. Ahli-ahli sihir itu juga melakukan apa yang dilakukan oleh Bapak Harun. Mereka melemparkan tongkat mereka masing-masing, dan tongkat mereka itu semua juga berubah menjadi ular. Jadi ada banyak sekali ular di istana Firaun. Kemudian adik-adik, Tuhan memberkati Bapak Harun dan Bapak Musa karena meskipun ada banyak ular, tongkat yang tadi dari tangan Bapak Harun yang berubah menjadi ular berhasil memakan semua tongkat-tongkat yang berubah menjadi ular yang berasal dari para ahli sihir bangsa Mesir. Nah, kalau dari sini sudah kelihatan kan siapa yang paling hebat? Ayo adik-adik, Tuhan atau ahli-ahli Mesir itu tadi? Nah, betul, jawabannya Tuhan yang paling hebat. Tuhan sudah memberkati sehingga ular-ular yang diciptakan oleh para ahli sihir dapat dimakan oleh ular yang berasal dari tongkat Bapak Harun. Jadi dari sini kita melihat bahwa Allah yang disembah oleh Bapak Harun dan Bapak Musa, yang juga sampai saat ini kita sembah, adik-adik sembah, Kanita sembah, itu adalah Allah yang maha kuasa. Dia Allah yang sangat hebat. Tidak ada kuasa manapun yang bisa melebihi kuasa Allah kita. Bukti lain apa sih adik-adik kalau Allah kita itu hebat? Allah kita itu sudah menciptakan dunia dan isinya, menciptakan manusia, menciptakan hewan, menciptakan tumbuhan, menciptakan semuanya. Contoh lain lagi yang membuktikan bahwa Allah adalah yang maha hebat, manusia bisa menciptakan lampu yang menerangi kita pada saat malam. Tapi lampu itu bisa padam. Sementara Tuhan Allah menciptakan matahari. Sejak matahari diciptakan sampai saat ini, matahari tidak pernah padam adik-adik. Sudah tahu kan siapa yang maha kuasa, siapa yang paling hebat? Itu adalah Allah kita. Nah, setelah adik-adik tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang berkuasa, kira-kira apa yang mau adik-adik lakukan? Kalau Kanita akan percaya sepenuh hati sama Tuhan, percaya sepenuh hati sama Allah. Siapa di sini yang mau percaya sepenuh hati pada Allah? Angkat tangannya. Oke, semua mau ya percaya sama Tuhan Allah. Nah, bagaimana nih cara kita membuktikan bahwa kita sungguh-sungguh percaya pada Tuhan? Nah, salah satunya adalah dengan rajin berdoa. Dengan berdoa, kita menunjukkan bahwa kita mau taat kepada Tuhan. Kalau kita rajin berdoa, kalau kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan, kalau kita mau tunduk pada perintah Tuhan, maka Tuhan pasti akan memberkati kita. Kapanpun
dimanapun pada saat kita mengalami kesulitan-kesulitan. Contohnya adik-adik, kalau kita sakit, siapa yang menyembuhkan kita? Jawabannya adalah Tuhan. Tuhan yang akan menyembuhkan kita dari penyakit lewat dokter yang memeriksa kita dan memberi kita obat, lewat mama dan papa yang mendoakan kita, yang memberikan makanan, memberikan minuman, lewat istirahat yang kita jalani di rumah, sehingga kemudian kita dapat sehat dan bugar lagi. Sebaliknya adik-adik, kalau kita tidak percaya kepada Tuhan seperti yang dilakukan oleh Raja Firaun, maka kita akan mendapat hasil yang buruk. Raja Firaun karena sudah 2 kali diperingatkan oleh Bapak Musa dan Bapak Harun untuk mau mendengarkan pesan dari Tuhan, tapi Raja Firaun tetap tidak mau mendengarkan. Tuhan akhirnya menghukum Bapak Firaun dengan cara mendatangkan 10 tulah untuk bangsa Mesir, yang akhirnya 10 tulah itu membuat bangsa Israel dibebaskan dari tanah Mesir oleh Raja Firaun. Nah, adik-adik mau pilih yang mana? Mau percaya pada Tuhan atau mau tidak percaya pada Tuhan? Pasti semuanya mau percaya pada Tuhan, kan? Betul, kita harus percaya pada Tuhan, kita harus rajin berdoa, kita harus mau sungguh-sungguh menuruti perintah Tuhan. Maka Tuhan pasti akan memberkati kita, pasti akan membimbing kita, akan senantiasa memberkati kita dalam apapun yang kita lakukan. Cerita kita hari ini sampai di sini adik-adik. Mari kita berdoa untuk mengimaninya. Semua lipat tangan, tutup mata, dan tunduk kepala. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Hari ini kami belajar tentang Allah yang Maha Kuasa melalui cerita Bapak Harun, Bapak Musa, dan juga Raja Firaun. Tuhan ajarkan kami untuk menjadi anak-anak yang baik, yang mau percaya sesungguhnya kepada Tuhan, yang mau tunduk kepada perintah Tuhan, dan juga menjadi anak-anak yang baik, yang mau rajin berdoa, rajin beribadah, dan juga memuji nama Tuhan. Berkati dan jaga kami selalu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Sampai minggu depan adik-adik. Tuhan memberkati.